Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Cerita Kita Channel. Tumben-tumbenan hari ini panasnya terik, padahal sekarang sudah pukul 5 sore. Mau mengkisahkan cerita lanjutan yang kemarin, yaitu setelah saya menjadi mu'alaf, apa yang saya lakukan dan apa yang saya perbuat setelah itu. Oke, temanya masih sama. Tema seperti kemarin, yaitu masih seputaran tentang mu'alaf. Video kali ini akan mengkisahkan tentang cara pembelajaran saya, cara belajar saya, cara pemahaman saya, karena saya benar-benar dari nol, karena latar belakang saya tadi dari wihara. Saya mulai banyak belajar, banyak membaca. Yang saya fokuskan adalah membaca sejarah-sejarah junjungan saya, imam saya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Di saat saya beli buku pun, buku sejarah, kadang-kadang pemilik toko buku tersebut nanya ke saya jawab saya mualaf. Justru saya beli satu buku, dikasihnya gratisan 2. Jadi saya beli satu buku dapat 3 buku. Mungkin inilah jalan dan perjalanan saya dipermudah oleh Tuhan untuk belajar, mempelajari dalam pembelajaran ini, sehingga banyak yang nolong, banyak yang bantu. Setiap hari ada waktu luang, saya baca buku. Saya belum belajar tentang syariat-syariatnya, karena takut salah kalau belajar dari buku. Saya hanya membaca buku-buku tentang kisah-kisah tentang sejarah Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti apa sih beliau tersebut? Makanya saya rajin baca buku, terus baca. Hampir semua buku yang saya baca tentang perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad, ternyata Kanjeng Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya untuk menebar kasih sayang di atas muka bumi ini. Bukan hanya sekedar kepada manusia, tetapi ke seluruh makhluk. Ini yang semakin saya tertarik dengan kisah Kanjeng Nabi Muhammad. Karena sewaktu di wihara pun, di ajaran Budi Asih, saya dituntut, saya diharuskan oleh nenek saya harus menebar kasih sayang. Jadi nggak kaget di saat saya mempraktekkan hal tersebut, karena di wihara pun sering, cuman beda panutannya, beda imamnya.
Unik ya. Dari mulai saya kecil diajarkan oleh nenek untuk menebar kasih sayang, untuk menebar kebaikan, untuk menebar kebajikan. Terus seperti itu. Nah, kok ternyata sekarang pun setelah saya jadi mualaf, begitu saya baca buku-buku kisah tentang Rasul, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, kok mirip. Menebar kasih sayang di atas muka bumi ini. Udah, saya semakin semangat. Terus saya belajar terus. Kadang-kadang tengah malam ada waktu luang, saya pun belajar. Sampai saya pun mempelajari perjalanan kisah Kanjeng Nabi Muhammad saat di Gua Hiro, saat bertafakur. Saya coba saat itu, karena saya belum paham tentang istilah tafakur, tentang istilah merenung. Di wihara yang ada adalah bersemedi. Ini yang beda. Setiap malam saya bersemedi, walaupun menurut orang Islam mungkin menyimpang, tapi tetap saya jalani terus karena tujuannya ingin merenung, ingin bersemedi, menenangkan jiwa, menenangkan hati, menenangkan pikiran saya, menenangkan akal saya, supaya akal saya bangkit, supaya pikiran saya tidak liar, dan supaya pintu hati saya pun terbuka semakin lebar. Kadang-kadang saya semedi sampai 1 jam, sampai 2 jam. Gak pernah saya target saya harus sekian menit, saya harus sekian jam, enggak. Begitu konsentrasi saya sudah mulai memudar, berarti itu tanda-tandanya semedi saya selesai. Terus saya pelajari lagi tentang bertafakur di Gua Hiro itu. Jadi saya beranggapan saya sedang bertafakur, udah gitu aja lah. Niatnya pun saya ingin belajar bertafakur, diam, merenung, tanpa baca apa-apa, kosongkan pikiran, diamkan pikiran, tenangkan akal saya, terus sampai pintu hati saya terbuka semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Saya pun merasa aneh setelah saya sering melakukan bersemedi tersebut. Kok terasa ada yang beda di dalam diri saya ini. Kalau dulu waktu di wihara, semedinya kan beda tujuannya. Setelah saya jadi mualaf, tujuannya cuman ingin mengikuti jejak Rasulullah, yaitu bertafakur, merenung. Saya teringat di buku tersebut, di saat malaikat Jibril turun membawa wahyu dari Tuhan, yaitu berkata ke Kanjeng Nabi Muhammad,
perintahkan untuk ikro, ikro, ikro. Katanya suruh baca alam, baca, baca, baca. Disitulah mulai terbuka. Setiap saya merenung bersemedi, saya mulai membaca alam. Oh, ini maksudnya ini. Oh, ini maksudnya ini. Justru malah larinya ke situ. Oh, di sini ada ini. Berarti maksudnya ini. Oh, ini ada itu. Oh, berarti maksudnya itu. Dan saya pun ketemu dengan kalimat seperti ini. Tuhan menciptakan sesuatu di atas muka bumi ini dengan tidak sia-sia, tapi ada maksud dan tujuan tertentu. Wih, semakin semangat saya bersemedi. Terus saya lakukan seperti itu sampai seolah-olah, seakan-akan saya ini lagi ngobrol sendiri, lagi ngomong sendiri, sampai saya sering ditegur oleh rekan-rekan kerja. Kamu ini tiap malam ngomong sama siapa? Di depan pohon kamu ngomong, sampai di pagar pun, di pintu gerbang kamu ngomong sama siapa? Emang kedengeran? Ya kedengeran lah, kamu ngomongnya kenceng. Saya hanya tersenyum. Gak saya kasih tahu, padahal aslinya seperti ini. Di saat saya berdiri di atas pohon, seakan-akan pohon itu ngajak bicara kepada saya. Saya, pohon ini diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan di sini, tugasnya untuk ini, dan saya nanti akan punah, akan ditebang tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, terus seperti itu. Makanya tambah unik. Apakah ini yang dinamakan dengan ikro? Suruh baca alam? Yang tahu jawabannya silahkan komen. Yang belum subscribe silahkan klik dulu subscribe-nya. Jika video ini bermanfaat, menghibur, silahkan like video ini. Dan jangan lupa yang belum tekan loncengnya, tekan dulu loncengnya, supaya besok-besok dapat notifikasi dari Cerita Kita Channel sudah mengupload video terbarunya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penyimak video di Cerita Kita Channel yang sudah subscribe. Banyak-banyak terima kasih. Semoga video-video di Cerita Kita Channel ini bermanfaat untuk kita semua. Kisah tentang saya bersemedi setelah jadi mualaf cukup sampai di sini dulu. Nanti disambung lagi. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu berusaha buka pintu hati kita lebar-lebar untuk menerima nur ilahi, nur Muhammad. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.